Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kelima dan keenam ya. Di mana kali ini Bapak akan menggabungkan dua pembelajaran sekaligus, yaitu pembelajaran 5 dan 6 ya. Tetap masih dalam tema 1 indahnya kebersamaan dan subtema 1 keberagaman budaya dan bangsaku. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kita mulai saja pembelajarannya. Nah, pada kali ini Bapak akan mengajarkan tentang sifat-sifat bunyi, di mana sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian bunyi dan kita dapat mengetahui juga tentang melalui media apa aja atau benda apa sajakah bunyi dapat merambat ya, yaitu bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda gas, dan benda cair. Sekarang kita masuk ke dalam sifat-sifat bunyi, di mana sifat-sifat bunyi itu ada 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, termasuk gelombang longitudinal. Jadi bunyi itu adalah gelombang longitudinal atau gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Kemudian yang kedua, perambatannya membutuhkan medium atau media ya. Media itu termasuk alat-alat ya, yang kemarin kita pelajari. Kemudian bunyi dapat dipantulkan ya. Jadi itu adalah sifat-sifat bunyi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis bunyi, di mana bunyi itu mempunyai jenis yang berbeda-beda. Hal ini bergantung dari frekuensinya. Jadi frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Satuan frekuensi adalah Hertz atau Hz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, dan bunyi ultrasonik, di mana bunyi infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi yang sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh hewan-hewan seperti kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. Kemudian yang kedua adalah bunyi audiosonik, di mana bunyi audiosonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi di antara 20 sampai 20 ribu Hz. Bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia. Jadi bunyi audiosonik adalah bunyi yang dapat kita dengar ya, yang mempunyai frekuensi antara 20 sampai dengan 20 ribu Hz. Kemudian yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik dapat didengar oleh lumba-lumba. Jadi bunyi infrasonik ini adalah lawan dari ultrasonik ya, di mana bunyi infrasonik itu mempunyai frekuensi yang sangat rendah, sedangkan bunyi ultrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi yang sangat tinggi. Jadi itu adalah jenis-jenis bunyi ya. Kemudian kita setelah materi ini kita lanjut pada pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang mengenal suku Minang ya, di mana di Indonesia sebenarnya mempunyai banyak sekali suku yang ada di Indonesia. Nah, tapi kali ini kita akan belajar mengenal suku Minang ya. Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui tentang suku Minang. Yang pertama adalah rumah adat ya. Rumah adat suku Minang adalah rumah gadang ya. Jadi itu harus kalian ketahui. Kemudian selanjutnya, alat musik tradisional dari suku Minang adalah saluang dan talempong ya. Saluang itu yang seperti suling itu ya. Kemudian selanjutnya, makanan tradisional dari suku Minang adalah sate Padang, rendang, dan lain-lain. Jadi sebenarnya ada banyak sekali makanan tradisional dari suku Minang ya. Tetapi di sini Bapak tulis 2 aja ya.
Kemudian selanjutnya adalah tarian tradisional. Tarian tradisional suku Minang adalah tari pasambahan dan tari piring. Ya. Selanjutnya yang terakhir di sini yang harus kita ketahui adalah bahasa. Ya. Jadi bahasa yang digunakan suku Minang adalah bahasa Padang dan Melayu. Ya. Nah, kalau sudah kalian pahami tentang hal-hal yang kalian harus ketahui tentang suku Minang itu, kalian bisa buka halaman 58. Di sini ada bacaan tentang suku Minang, ya. Kalau misalnya kalian sudah membaca dengan baik, kalian bisa selanjutnya mengerjakan tugas yang pertama di sini. Tulislah 5 pertanyaan tentang suku Minang, ya. Jadi kalian bisa menulis 5 pertanyaan tentang suku Minang. Tidak perlu dengan jawabannya, hanya pertanyaannya saja. Dalam mencari pertanyaan ini, kalian bisa membaca dulu dari bacaan tadi suku Minang. Ya, contoh nih, contoh pertanyaan nomor 1. Di manakah letak suku Minang berada? Nah, itu kan udah dapat tuh satu pertanyaan. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya membuat pertanyaan, ya, usahakan menggunakan kata tanya seperti apa, bagaimana, siapa, bagaimana, dan di mana, ya. Jadi itu, ya. Kalau sudah, kita langsung lanjut ke pembelajaran selanjutnya yaitu tentang persatuan dan kesatuan, ya. Sebelumnya kita udah belajar tentang sikap persatuan dan kesatuan, di mana sikap dan persatuan dan kesatuan ini kita harus wajib memiliki, ya. Apalagi di Indonesia ini, kita memiliki keberagaman atau perbedaan yang sangat banyak, baik itu suku, agama, budaya, dan lain-lain, ya. Dan di sini kita ketahui bahwa wilayah Indonesia yang tersebar di antara pulau-pulau yang jumlahnya ribuan. Namun, hal tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia menjadi bercerai-berai. Namun, keragaman itu menjadi perekat untuk semakin kokohnya rasa persatuan dan kesatuan. Jadi, keragaman itu seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, ya. Justru harus membuat kita semakin kuat, ya. Kemudian, selanjutnya, tiap-tiap provinsi itu tentunya memiliki keinginan dan kehendak yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik daerah yang ditempati. Begitu kompleks dan beragamnya bangsa Indonesia, maka tidaklah mudah untuk tetap menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi itu adalah sikap persatuan yang harus kita pahami, ya, yang harus kita amalkan setiap hari, baik di lingkungan sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat atau teman sepermainan kalian, ya. Apabila kita tidak memiliki sikap persatuan, maka kita akan lebih mudah, ya, terjadi hal-hal negatif, ya, yang seharusnya tidak terjadi seperti ini, ya, bertengkar atau berkelahi, ya. Biasanya penyebab anak itu berkelahi atau bertengkar, ya tentunya dia tidak mau atau tidak bisa mengamalkan sikap persatuan dan kesatuan, ya. Apabila mereka mengamalkan sikap persatuan dan kesatuan ini, mereka amalkan atau mereka jalankan, maka pertengkaran itu tidak akan terjadi karena mereka akan saling menghargai satu sama lain walaupun adanya perbedaan yang banyak sekali, ya. Selanjutnya, nah, misalnya kita lihat di sini ada tokoh yang biasa ada di dalam buku tema, baik itu Edo, Lani, dan lain-lain, ya. Yang seperti yang kita ketahui bahwa mereka ini memiliki banyak sekali keragaman, baik itu adat, budaya, suku, agama, bahasa, dan lain-lain. Tetapi mereka selalu bersama dan saling menghargai. Nah, itu juga disebabkan karena mereka sering melakukan aktivitas atau kegiatan yang membuat mereka dapat menimbulkan sikap persatuan dan kesatuan, ya. Contohnya seperti tadi itu gotong royong atau bekerja bakti bersama, ya. Jadi itu. Nah, kalau sudah paham, kalian bisa melanjutkan untuk mengerjakan tugas kedua dari Bapak, ya. Bisa dilihat pada halaman 72, ya. Buatlah rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan.
dalam perbedaan lingkungan di sekolahmu. Ingat ya, di sekolah, bukan di rumah, bukan di lapangan bermain ya. Jadi kalian buat rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkunganmu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu adalah pembelajaran yang baru saja Bapak ajarkan ya, dari pembelajaran 5 dan 6 ya, terkait dari materi tentang bunyi ya, kemudian tentang hal yang harus kalian ketahui tentang suku Minang, kemudian dengan mengamalkan kegiatan sikap persatuan dan kesatuan ya. Seperti biasa, apabila kalian memiliki kesulitan bisa ditanyakan kepada orang tua kalian atau kakak kalian yang lebih paham ya. Kalau gitu sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.